Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Bapak banggakan, yang Bapak sayangi, semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja, kali ini kita akan belajar dengan tata surya. Baik, tidak berpanjang lebar karena begitu padat materinya, agak Pak Naryo percepat sedikit. Kita simak keterangan tentang tata surya dan penjelasan berikutnya. Tata surya adalah susunan matahari beserta anggota tata surya yang mengitarinya atau beserta planet-planet yang mengitarinya. Anggota dalam tata surya itu meliputi 1 planet, 2 asteroid, 3 satelit, 4 meteorit, dan 5 komet. Nanti kita simak satu persatu tentang planet, asteroid, satelit, meteorit, dan komet. Planet yang mengikuti dalam tata surya ini ada 8 planet: Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Kemudian Pluto tidak disertakan dalam tata surya tahun 2006 karena planet yang terkecil. Itu dulu planet terjauh Pluto, sekarang planet terjauhnya Neptunus. Ini putarannya dari gerakan anggota tata surya yang ada. Baik, kita lanjut untuk yang berikutnya. Ini bagian-bagian dari matahari. Bagian dalam matahari namanya interior matahari, bagian permukaannya namanya fotosfer, dan bagian luarnya namanya kromosfer. Kromosfer ini lidah-lidah api dalam matahari. Kromosfer pada matahari ketebalannya sekitar 8.000 km. Nah, begitu jauhnya ya, itu kromosfer aja 8.000 km. Kromosfer yang menjulang tinggi sampai lapisan luar dari matahari disebut korona. Ya. Korona ini lidah api terluar dari matahari. Ini korona pada matahari. Sekarang mari kita simak tentang planet. Apa itu planet? Planet adalah benda langit yang tidak memancarkan cahaya sendiri. Nah, planet dalam tata surya itu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Merkurius ini planet terdekat matahari. Venus itu planet yang dikenal sebagai bintang fajar, bintang kejora, bintang timur, dan bintang barat. Jadi Venus memiliki 4 nama selain Venus. Kemudian bumi itu planet yang kita tempati. Mars itu sebutan lainnya planet merah, itu karena warnanya kemerah-merahan. Kemudian Jupiter itu planet terbesar, dan Saturnus itu dikenal dengan planet bercincin. Dilanjutkan dengan Uranus dan Neptunus. Nah, kali ini Neptunus merupakan planet terjauh dari matahari, sedangkan Merkurius itu merupakan planet terdekat dengan matahari. Ini Merkurius, planet terdekat dengan matahari. Ini Venusnya yang dikenal sebagai bintang fajar, bintang kejora, bintang timur, dan bintang barat. Ini bumi yang kita tempati, yang kita huni karena terdapat oksigen. Kemudian ini planet Mars, planet kemerahan karena warnanya merah. Nah, lanjut, ini Jupiter, planet yang terbesar. Ini Saturnus, planet bercincin. Saturnus, Uranus, dan Neptunus.
Ini asteroid. Apa itu asteroid? Planet-planet kecil yang terletak antara Mars dan Jupiter. Nih, antara Mars dan Jupiter ya. Planet terkecil terletak antara Mars dan Jupiter. Kemudian terbentuk dari debu halus, kerikil, dan butiran es. Asteroid itu terbentuk dari debu halus, kerikil, dan butiran es. Lanjut. Ini komet. Komet itu apa? Bintang berekor. Nah, bintang berekor. Ekor dari komet ini selalu menjauhi matahari atau membelakangi matahari. Komet yang terkenal komet Halley namanya ya. Komet Halley itu menampakkan diri setiap 76 tahun sekali. Jadi tidak semua orang bisa melihat komet karena banyak orang yang usianya di bawah 76 tahun. Jadi tidak semua orang pernah mengalami melihat komet bintang berekor. Pengelompokan planet, planet interior dan superior itu tidak perlu banget untuk kita. Interior itu di antara matahari dan bumi, yaitu Merkurius dan Venus. Kalau superior, ya, superior itu berarti yang di luar bumi dan matahari. Ini interior. Inter itu di dalam antara bumi dan matahari. Kalau yang superior itu di luar bumi dan matahari. Lanjut, di sini ada planet dalam dan planet luar. Ini ada asteroid. Asteroid itu tadi berupa planet-planet kecil yang terletak antara Mars dan Jupiter. Asteroid ini sebagai pembatas planet yang dikelompokkan menjadi dua planet, yaitu planet dalam dan planet luar. Jadi planet dalam adalah planet yang orbitnya di dalam peredaran asteroid. Peredarannya di dalam asteroid, jadi Merkurius, Venus, dan Bumi serta Mars. Ada 4 planet yang termasuk planet dalam. Simak baik-baik yang Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kemudian planet luar itu yang terletak di luar asteroid. Garis edarnya di luar asteroid. Ini bisa dilihat asteroidnya. Yaitu planet Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Itu planet luar. Lanjut. Nah, ini garis edar perputaran. Ini namanya orbit. Ya, perputaran dari planet ini namanya orbit, garis untuk berputarnya. Nah, orbit atau jarak yang terdekat dengan matahari namanya perihelium. Itu titik kuning yang sebelah kiri, yang sebelah kanan aphelium, itu jarak terjauh. Jadi jarak putarannya kadang dekat, kadang jauh. Nah, garis edar planet ini namanya orbit. Lintasan yang dilalui planet saat mengitari matahari. Nah, bagaimana bentuknya orbit? Orbit planet berbentuk elip. Nah, elipnya ini ada kalanya titik terjauh dan titik terdekat fokusnya. Itu yang tadi namanya perihelium dan aphelium. Baik, kita lanjutkan. Periodisasi revolusi. Revolusi itu perputaran bumi mengelilingi matahari. Ya. Perputaran bumi mengelilingi matahari. Ini K itu khatulistiwa utara, yang KS itu khatulistiwa selatan. Berapa lama bumi mengelilingi matahari? 365 hari ya. Waktunya bumi mengelilingi matahari sekali berputar
itu 365 hari. Nah, dan perputaran ini digunakan untuk penentuan kalender Masehi atau tanggalan Masehi. Ini dari peredaran bumi mengelilingi matahari ini berpengaruh terhadap bumi ini. Tanggal 21 Maret bulan bumi utara awal musim semi, malam sama panjang dengan siang, kalau siangnya 12 hari 12 jam, maka malamnya juga 12 jam. Bulan bumi selatan awal musim gugur, masa malam dan siangnya sama. Kemudian 21 Juni, bulan bumi utara lebih condong ke matahari awal musim panas, siang lebih lama dari malam. Nah, ini tanggal 21 Juni itu ini mulai musim panasnya, siang lebih awal dari malam untuk bumi belahan bagian utara. Bumi bagian selatannya menjauhi matahari. Awal musim dingin, karena menjauhi matahari jadi musim dingin, malamnya lebih lama dari siang. Terus di tanggal 23 Desember, bulan bumi selatan awal musim semi, malam sama panjang dengan siang. Bulan bumi utara awal musim gugur, malam sama panjang dengan siang. Nah, musim gugur, musim seminya ini di belahan bumi utara dan selatan itu pada tanggal 23 September dan tanggal 21 Maret, yaitu sama musimnya. 22 Desember belahan bumi selatan lebih condong ke matahari awal musim panas, siang lebih panjang dan dari malam. Belahan bumi utara menjauhi matahari awal musim dingin, malamnya lebih panjang dari siang. Itu tanggal 22 Desember dengan 21 Juni itu sama, ya. Apa akibat dari revolusi bumi? Apa akibat dari perputaran bumi mengelilingi matahari? Pertama, terjadinya pergantian musim di bumi. Musim itu ada musim dingin, musim panas, terjadi musim kemarau, musim penghujan. Nah, untuk di Indonesia ini setengah tahun mengalami musim penghujan dan musim kemaraunya. Yang kedua, terlihat rasi bintang yang berbeda tiap bulan. Rasi bintang, kelompok bintang, ada rasi bintang pari, rasi bintang biduk, ini tidak kita pelajari dulu. Kemudian yang ketiga, terjadi perbedaan lamanya waktu siang dan malam. Jadi di belahan bumi utara dan selatan, karena adanya revolusi bumi ini, maka waktu siang dan malam berbeda. Ada yang waktu siang dan malamnya sama, ada yang waktu malamnya lebih lama, ada yang waktu siangnya lebih lama. Nomor 4, akan terjadi gerak semu tahunan matahari. Gerak semu itu gerak yang tidak sebenarnya. Kalau Pak Naru kasih contoh gerak semu, contoh kalau kita naik kereta, di dalam kereta kalau kita melihat luar, pohonan berkejar-kejaran, itu pohon yang kelihatan lari itu gerak semu, padahal kereta kita yang lari. Nah, ini begitu juga bumi kita yang beredar, tapi seolah-olah matahari ini yang berputar. Nah, padahal yang bergerak bumi kita. Baik, kita lanjutkan. Disimak baik-baik itu sebelum kita lanjutkan akibat revolusi bumi, ya. Periode rotasi adalah waktu yang diperlukan planet berputar pada sumbunya satu kali putaran. Nah, rotasi ini perputaran benda langit pada porosnya, pada sumbunya, atau pada tempatnya. Itu namanya rotasi. Nah, perputarannya beda-beda, nanti kita simak. Ini apa akibat rotasi? Terjadinya siang dan malam, itu rotasi. Karena contoh bumi berotasi sekali itu 24 jam, maka
adanya siang dan malam. Kalau tadi perputaran revolusi itu 365 seperempat hari, itu pergantian musim, beda ya. Ini hanya 24 jam rotasi bumi. Yang kedua, perbedaan waktu di bumi yang garis bujurnya berbeda. Nah, garis bujur bumi jadi berbeda-beda. 3, gerak semu harian matahari. Nah, gerak semu kelihatan matahari terbit dari timur berjalan ke barat, padahal sebenarnya bumi yang berputar dari barat ke arah timur. Nomor 4, bentuk bumi menggelembung pada khatulistiwa dan pepat pada kutubnya. Ya. Pepat itu padat rapat, ini di kutub, dan di khatulistiwa beda. Khatulistiwa itu garis yang membagi bumi utara dan selatan sama panjang. Nah, kebetulan negara kita itu negara yang dilalui garis khatulistiwa, lebih tepatnya melalui kota Pontianak ya, di Kalimantan. Namanya Pontianak ini merupakan daerah yang paling panas di bumi Indonesia sebenarnya. Yang 3, perubahan arah angin di khatulistiwa. Nah, arah angin yang berubah ini yang menyebabkan ada pergantian musim. Ini terjadinya siang dan malam karena rotasi. Nah, yang pas terkena sinar matahari siang, yang tidak terkena sinar matahari malam. Lihat perputarannya. Baik, apa itu satelit? Satelit merupakan benda langit yang mengorbit planet dan mengiringi planet di dalam mengorbit matahari. Jadi nama lain satelit itu pengikut. Ini kalian lihat yang kecil yang bergerak terus mengikuti warna biru, yang warna putih kecil berputar ini bulan. Kemudian yang warna biru ini bumi. Bumi ini berputar mengelilingi matahari, bulan berputar mengelilingi bumi. Tapi perputaran bulan ini juga sambil mengikuti mengelilingi matahari. Nah, bulannya ini karena selalu mengikuti bumi, makanya bulan disebut satelit bumi ya. Satelit alam bumi itu bulan. Ini M-nya matahari, yang biru planet, yang kecil putih itu satelit. Baik, satelit alam juga dinamakan bulan. Sebenarnya satelit alam bumi adalah bulan gitu. Satelit buatan yang digunakan untuk komunikasi di dunia ini itu yang seperti ini. Indonesia memiliki satelit namanya satelit Palapa ya, yang pengendaliannya di Cibinong. Satelit Palapa, satelit buatan. Baik, ini periode rotasi bulan. Bulan di dalam berevolusi, bidang orbit bulan membentuk sudut 5 derajat terhadap bidang edar bumi. Nah, jadi agak ada kemiringan. Nah, perputaran bulan mengelilingi bumi ini namanya revolusi bulan. Selain bulan juga berputar pada porosnya. Lamanya bulan mengelilingi bumi adalah 29,5 hari. Kemudian rotasi bulan juga 29,5 hari. Jadi kala atau periode rotasi bulan dengan revolusinya sama. Apa akibat bulan mengelilingi matahari, mengelilingi bumi? Itu terjadinya pasang surut air laut. Itu akibat bulan berevolusi atau mengelilingi bumi. Kemudian bulan melakukan 3 gerakan putaran sekaligus. Yang pertama namanya revolusi, yaitu bulan berputar mengitari bumi. Yang kedua rotasi, bulan berputar pada porosnya. Yang ketiga bulan bersama-sama bumi mengelilingi matahari, atau bulan sambil berputar mengelilingi bumi mengelilingi matahari juga. Lanjut, ini fase bulan. Ada bulan baru atau bulan mati saat bulan posisi tepat antara atau di depan matahari dan bumi. Kemudian berputar mulai tanggal 1, tanggal 2
itu namanya bulan sabit awal. Kemudian kuartil awal itu bulan separuh, bulan setengah. Separuh bulan kelihatan, separuh bulan tidak kelihatan. Jadi namanya kuartil awal. Kemudian mulai mau tengah-tengah peredaran itu bulan 3/4, ya, bulan 3/4. Dan di belakang bumi banget bulan itu mengalami bulan purnama, seterang-terangnya bulan, karena bulan tidak mendapat cahaya matahari sehingga full penerangannya, namanya bulan purnama. Kemudian mulai lagi mengecil menjadi bulan 3/4. Ini kurang lebih tanggal 16, 17, 18, 19, 20. Kemudian kuartil akhir ini sudah mau tanggal-tanggal 26, 27, 28. Nah, yang akhirnya menjadi bulan sabit, mengecil lagi terus menjadi bulan mati. Itu fase-fase bulan. Bulan mati, bulan sabit, kuartil awal, bulan 3/4, bulan purnama, kemudian kembali lagi. Baik, ini tambahan saja mempercepat. Ini lain waktu insya Allah akan Pak Narok terangkan lagi. Gerhana bulan. Gerhana bulan itu apabila matahari, bumi, dan bulan terletak satu garis lurus. Nah, itu dia pas gerhana. Nah, bagian yang gelap yang tidak tersinari bulan namanya umbra. Kemudian bagian yang samar-samar, gelap tetapi masih agak terang, itu namanya penumbra. Nah, perhatikan baik-baik. Suatu saat kalau kalian diminta untuk menggambar biar tahu ya. Begitu tentang gerhana bulan. Ini gerhana matahari. Gerhana matahari. Nah, ini kalau bulan berputar, nanti posisi antara matahari, bulan, dan bumi terletak satu garis lurus. Lihat. Nah, itu ada bayangan gelap. Yang bayangan gelap di bumi itu yang mengalami gerhana matahari. Baik. Ini pas posisi matahari, bulan, dan bumi terletak dalam satu garis lurus akan mengalami gerhana matahari total ya. Yang mengalami gerhana matahari total yang ditunjukkan yang warna gelap itu tempat terjadi gerhana matahari total. Itu ada bacaannya ya. Lanjut. Komet. Ini sepintas saja, benda langit yang mengorbit matahari dengan lintasan yang sangat lonjong. Komet juga dikenal dengan nama bintang berekor. Nama lain komet bintang berekor. Ekor komet selalu menjauhi matahari. Ini bagian dari komet. Inti komet, ya, inti, awan, hidrogen, dan ekor. Inti, awan, hidrogen, dan ekor. Itu bagian-bagian dari komet. Sepintas saja. Jenis-jenis komet menurut bentuknya ada komet berekor, komet yang lintasannya jauh sampai beredar ke daerah yang sangat dingin. Komet tak berekor, lintasannya sangat pendek dan tidak memiliki kesempatan mengabsorpsi gas di daerah dingin. Jadi itu jenis komet. Yang utama kalian harus ingat, komet itu bintang berekor gitu. Ekornya selalu menjauhi matahari. Kemudian komet yang terkenal itu komet Halley. Nah, sebelum Anda lanjutkan, ada perbedaan antara bintang dengan planet. Kalau bintang itu benda langit yang memancarkan cahaya sendiri. Kalau untuk membedakan bintang dengan planet pada malam hari, kalau bintang itu cahayanya berkedip, berkelap-kelip,
sedangkan planet cahayanya tidak berkelip karena hanya memantulkan dari cahaya matahari. Nah, sedangkan matahari ini termasuk bintang yang paling besar itu matahari. Nah, bintang-bintang kecil yang lain berjuta-juta bintang kalau kita melihat pada malam hari. Ini meteor. Apa itu meteor? Benda langit yang sangat kecil terdiri atas debu pasir yang bergerak mengelilingi matahari seperti planet. Meteor. Meteorit adalah meteor yang berukuran sangat kecil sehingga tidak terbakar habis saat memasuki atmosfer bumi. Intinya gini, meteor adalah benda langit yang jatuh ke bumi. Sedangkan meteorit itu benda, atau saya ulangi ya, meteor itu benda langit yang jatuh bergesekan dengan atmosfer sehingga menimbulkan cahaya itu sebenarnya. Kemudian kalau meteorit benda langit yang jatuh tapi sampai ke bumi sehingga menjadi batu meteor kalau di bumi. Namanya meteorit ya. Perhatikan, kalau yang hanya bergesekan dengan atmosfer namanya meteor, yang sampai ke bumi namanya meteorit. Nah, lebih mudahnya begitu aja. Kalau yang baru bergesekan dengan atmosfer menimbulkan cahaya namanya meteor, kalau yang sampai ke bumi namanya meteorit. Nah, nama lain meteor itu bintang beralih. Ini tentang asteroid. Nama lain juga planetoid ya. Asteroid tadi bintang-bintang kecil yang terletak antara Mars dan Jupiter yang terdiri dari debu halus, kerikil, dan butiran es. Demikian yang bisa Panel terangkan, mudah-mudahan menambah wawasan, menambah pengetahuan bagi anak-anak semuanya. Dan kalau ada lupanya diulang kembali, setel kembali biar bisa mengerjakan soal-soal latihan yang berkaitan dengan tata surya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.